kita akan melakukan pemeriksaan abdomen, yaitu terdiri dari pemeriksaan hepar, lien, dan ginjal. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita terlebih dahulu menanyakan concern kepada orang tua dari pasien. Jadi, selamat siang Ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian daerah perut dari adik. Nanti adik akan membuka bajunya sedikit, lalu saya akan memeriksa bagian perut dari adik. Nanti saya akan meraba-raba sedikit bagian perut dari adik dan akan menggunakan stetoskop untuk memeriksa bagian perut dari adik. Jadi apakah Ibu sedia? Ya. Apakah Ibu ada pertanyaan? Ya. Setelah itu, sebelum kita memulai pemeriksaan, kita harus terlebih dahulu mencuci tangan dan menggunakan handskun. Kita mencuci tangan dan menggunakan handskun. Pertama-tama pemeriksa ada di sebelah kanan dari pasien. Lalu pasien itu dalam posisi supinasi atau dalam posisi terlentang. Setelah itu, kita minta pada pasien untuk membuka bajunya sedikit dan memperlihatkan bagian perut dari pasien atau bagian abdomennya. Lalu setelah itu kita mulai dengan inspeksi. Kita inspeksi abdomen dari pasien itu dari arah kaki dari pasien. Kita inspeksi apakah pasien obes atau tidak. Tetapi biasanya pada anak-anak, perut dari pasien itu agak membuncit karena anak berdiri dalam posisi membungkuk. Lalu kita lihat ukuran dari abdomen pasien. Setelah itu kita lihat warna kulit dari pasien, apakah dia ikterus atau tidak. Kita lihat bentuk dari abdomen pasien dan juga permukaan dari abdomen pasien, apakah rata atau tidak. Kita melihat apakah ada sikatriks atau bekas luka. Kita lihat apakah ada rash, dan juga kita melihat gerakan peristaltik dari abdomen dari pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan auskultasi, terlebih dahulu kita harus menghangatkan stetoskop. Setelah itu, lalu kita menggunakan stetoskop dan melakukan auskultasi pada 4 kuadran dari abdomen dari pasien, yaitu pada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Pada auskultasi ini, kita akan mendengarkan bising usus dari pasien, juga suara peristaltik dari pasien, yang biasanya pada anak normalnya itu 10-30 detik. Lalu kita akan mendengar apakah ada bising konstriksi arteri renalis, itu biasanya pada pasien hipertensi. Melakukan auskultasi, kita lakukan perkusi pada abdomen dari pasien. Perkusi pada bagian abdomen dari pasien itu sama dengan perkusi pada bagian toraks dari pasien, tetapi penekanannya itu lebih ringan dan ketukannya itu lebih perlahan. Pertama-tama, kita melakukan perkusi dari epigastrium secara siksak ke bagian bawah dari abdomen secara perlahan. Biasanya, pada bagian abdomen akan terdengar bunyi timpani di seluruh bagian permukaan dari abdomen, kecuali pada hati dan limpa, yaitu biasanya pada bagian hipokondriak kanan dan hipokondriak kiri. Lalu, untuk perkusi, kita juga dapat mengukur batas-batas dari hepar, yaitu dengan cara perkusi dari mid clavicula. Dari suara sonor, kita dapat mendengar dari perubahan suara sonor ke bekak. Sekarang kita lanjutkan pada palpasi. Palpasi hepar merupakan pemeriksaan yang paling penting dari pemeriksaan abdomen. Pertama-tama, pasien diminta untuk menekuk lututnya. Lalu, pasien dibaringkan pada bantal tipis. Ini dilakukan agar abdomen dari pasien itu terasa lemas. Lalu tangan pemeriksa dihangatkan dengan cara menggosok-gosokkan tangan pemeriksa. Lalu kita akan memulai palpasi hepar. Palpasi hepar dapat dilakukan dengan monomanual, yaitu dengan satu tangan, yaitu tangan dominan,
dan bimanual yaitu menggunakan 2 tangan. Palpasi hati banyak menggunakan ujung dari jari karena merupakan bagian yang paling sensitif. Pertama-tama, pemeriksa meletakkan tangan di bawah arkus costa 12, lalu meminta pasien untuk menarik napas, tarik napas. Lalu pemeriksa menekan ke bawah untuk mempalpasi apakah ada pembesaran hati atau tidak. Lalu setelah itu menekan dan meminta pasien untuk membuang napas. Pada palpasi kita perhatikan wajah dari anak, apakah terdapat nyeri atau tidak pada saat palpasi. Lalu kita lihat apakah ada perbesaran hati, bagaimanakah konsistensi dari hati, tepi, permukaan. Lalu untuk pada normalnya hati tidak teraba. Tetapi untuk anak umur 5-6 tahun, hati masih dapat diraba 1-3 cm di bawah arkus costa, memiliki tepi yang tajam, konsistensi yang kenyal, permukaan yang rata, dan tidak ada nyeri tekan. Kita tidak boleh menanyakan nyeri di mana, karena anak selalu menunjukkan nyeri di bagian tengah. Setelah pemeriksaan sudah dilakukan, berterima kasihlah kepada pasien dan orang tua dari pasien, dan cuci tanganlah kembali. Sebelum memulai pemeriksaan, sebaiknya berikanlah salam terlebih dahulu secara sopan kepada orang tua pasien dan pasien. Lalu, tanyakanlah inform consent dan jelaskanlah prosedur dari pemeriksaan. Lalu, cuci tanganlah terlebih dahulu. Sebelum melakukan pengukuran berat badan, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa timbangan ada di permukaan yang datar dan skala timbangan ada pada angka 0. Dalam melakukan pengukuran berat badan untuk anak yang lebih dari 2 tahun atau anak yang bisa berdiri, kita menggunakan timbangan berat badan dengan cara anak berdiri di atas timbangan tanpa ditahan. Anak menggunakan kaos tipis dan celana pendek tipis. Lalu kita lihat angka berat dari anak. Pengukuran tinggi badan untuk anak yang sudah bisa berdiri. Cara mengukur: tempelkan dengan paku mikrotois pada dinding yang lurus datar sehingga tepat 2 meter. Lepaskan sepatu atau sandal anak. Anak harus berdiri tegak dengan sikap sempurna, dengan kepala, punggung, siku, dan kaki harus lurus menempel pada dinding. Baca angka pada skala yang tampak pada lubang dalam gulungan mikrotois setelah mikrotois diturunkan sesuai dengan tinggi anak. Setelah pemeriksaan sudah dilakukan, berterima kasihlah kepada pasien dan orang tua dari pasien, dan cuci tanganlah kembali. Pemeriksaan Rumple test atau disebut juga tes tourniquet. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah ada manifestasi perdarahan pada kulit dari pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus terlebih dahulu menanyakan inform consent dari orang tua dari pasien, lalu mencuci tangan. Pertama-tama, sebelum melakukan tes, kita harus pastikan terlebih dahulu semua alat dan bahan sudah tersedia. Lalu, pasien dalam posisi berbaring atau duduk di kursi. Lalu, setelah itu, kita singkapkan lengan baju dari pasien dan memasang manset di
lengan atas dari pasien. Setelah kita memasang manset di atas siku dari pasien, kita ukur tekanan darah pasien. Kita ukur tekanan darah dari pasien. Lalu, berikan tekanan manset di antara sistolik dan diastolik. Agak sakit. Lalu, tekanan dijaga tetap selama 5 menit. Selama tekanan dijaga selama 5 menit, perhatikan timbulnya peteki di volar atau di lengan dari pasien. Setelah 5 menit, kita bebaskan tekanan manset, lalu lepaskan manset dari lengan pasien. Lalu setelah itu, hitung peteki yang ada pada volar atau lengan dari pasien. Hasil pemeriksaan fisik pada seorang anak perempuan berumur 4 tahun adalah pada pemeriksaan fisik ditemukan pasien tampak sakit dan memiliki demam tinggi, tekanan darah 90/60 mm air raksa, frekuensi nadi 100 kali per menit, capillary refill time kurang dari 2 detik. Pada pemeriksaan fisik abdomen teraba hepar 2 cm di bawah arkus kosta kanan, dan pada pemeriksaan antropometri didapati berat badan dari anak yaitu 12 kg dan tinggi badannya 99 cm. Pada pemeriksaan Rumple-Lead atau pemeriksaan tourniquet didapati peteki pada ekstremitas, ketiak, muka, dan palatum lunak. Perhitungan status gizi anak. Diketahui anak perempuan berusia 4 tahun dengan berat badan 12 kg dan tinggi badan 99 cm. Berdasarkan jenis kelamin dan usia anak ini, kita plot berat badan dan tinggi badannya ke kurva pertumbuhan WHO. Untuk perempuan, pada batas usia baru lahir sampai dengan 5 tahun. Penilaian status gizi berdasarkan hubungan berat badan dan usia pada anak perempuan. Pada kurva, kita plot nilai berat badan dari anak yaitu 12 kg dan usia dari anak 4 tahun. Kita ambil garis dari angka 12 horizontal terus dan kita hubungkan dengan garis vertikal yang diambil dari angka 4 dan lihat titik temunya. Bisa kita lihat bahwa titik temu dari garis yang sudah kita tarik adalah di antara -2 dan -3, artinya di bawah dari -2. Lalu kita lihat interpretasinya. Hasilnya kita lihat pada tabel pada C-score di bawah -2 dan lihat pengukuran berat badan terhadap umur, yaitu hasilnya adalah gizi kurang. Penilaian status nutrisi berdasarkan hubungan tinggi badan dan usia. Pada kurva, kita plot tinggi anak yaitu 99 cm, kita tarik garis horizontal sampai ke usia anak yaitu 4 tahun, kita tarik garis vertikal dan kita lihat titik temu antara dua garis tersebut. Bisa kita lihat bahwa titik temu antara dua garis tersebut adalah pada angka di bawah -1. Lalu kita lihat interpretasinya pada tabel berikut. Kita lihat pada C-score di bawah -1
dan lihat pada panjang atau tinggi terhadap umur. Maka hasilnya adalah normal. Penilaian status gizi anak berdasarkan hubungan antara berat badan dan tinggi badan. Kita plot nilai berat badan dari anak yaitu 12 kg, kita tarik garis horizontal, dan juga kita plot tinggi badan dari anak yaitu 99 cm, kita tarik garis vertikal. Lalu kita lihat titik temu antara dua garis tersebut. Kita lihat bahwa titik temunya ada di bawah -2. Lalu kita lihat pada tabel interpretasi pada C-score di bawah -2 dan indikatornya adalah berat terhadap panjang atau tinggi. Maka kita temukan hasilnya adalah kurus. Tata laksana pemberian cairan rumahan pada anak berdasarkan rumus Holiday Segar. Diketahui, berat badan anak adalah 12 kg dan anak mengalami demam tinggi. Lalu kita gunakan rumus Holiday Segar, yaitu pada 10 kg pertama dari berat badan anak, kita kalikan dengan 100 cc, maka hasilnya adalah 1000 cc. Lalu, 12 kg kita kurangi dengan 10 kg, yaitu didapati 2 kg sisanya, kita kalikan dengan 50 cc, dan hasilnya adalah 100 cc. Lalu kita jumlahkan, maka hasil cairan totalnya adalah 1100 cc. Kita harus juga memperhitungkan bahwa anak mengalami demam tinggi. Seperti yang kita tahu bersama, bahwa pada anak yang mengalami demam, kita tambahkan 12% dari total cairan setiap penambahan 1 derajat dari 37,5 derajat. Bila anak demam tinggi, maka demam anak lebih dari sama dengan 40 derajat, maka penambahannya adalah 2 derajat. Jadi 12% kita kalikan 2, yaitu 24%. Lalu kita kalikan 24% dengan cairan totalnya yaitu 1100, maka 24% dari 1100 cc adalah 264 cc. Lalu 264 cc itu kita tambahkan pada 1100, maka hasilnya 1364 cc per hari. Lalu kita konversi ke dalam tetesan makro, maka didapati adalah 19 tetes per menit.